Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kali ini bertemu lagi dengan saya selaku pembawa acara. Kali ini kita akan berbincang mengenai masalah Siratun Nabi dengan salah satu tokoh yang ada di Cimahi, yaitu Pak Dadan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin untuk selanjutnya kita akan berbincang mengenai Siratun Nabi ini dimulai dengan pertanyaan dari saya mungkin Pak. Ya. Yang pertama itu arti dari Siratun Nabi itu apa dan mungkin sama pengertiannya juga Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, ya, saya akan memberikan sedikit penambahan ilmu lah untuk kita semua, ya, bahwa memang di saat ini, ya, di bulan-bulan sekarang ini kita kan istilahnya cenderung hampir semuanya kita memperingati Maulid Nabi kan. Nah ini. Nah di sini kenapa saya ingin mengambil tema Siratun Nabi atau Sirah, ya? Karena saya ingin memberikan satu pengertian yang lebih luas, ya, agar membuka cakrawala pemikiran kita ataupun pengetahuan kita. Kalau kita hanya mengambil istilah dari Maulid Nabi, ya, artinya kita memperingati hari kelahirannya kan. Maulid itu kan artinya kelahiran. Nah, namun saya dengan tema Sirah ini, jadi itu akan membuka wawasan kita lebih luas lagi, ya. Tidak hanya sebatas mempelajari ataupun memperingati hari kelahirannya saja. Nah, kalau Sirah itu artinya kan perjalanan, riwayat atau sejarah beliau. Jadi nanti kita akan bisa membahas lebih luas lagi. Nah, jadi kalau Maulid tadi itu mungkin boleh ya kita peringati, tapi biasanya kalau hanya memperingati hari kelahirannya saja itu kan lebih identik atau cenderung biasanya orang dengan apa namanya ya ulang tahun kan begitu ya. Nah, sementara kita di dalam Islam kan tidak ada budaya seperti itu. Nah, maka di sini saya ingin mengarahkan pemirsa kita semua ya bahwa kita ini memperingati sirahnya, riwayatnya, sejarahnya, perjalanan kanjeng Nabi Muhammad yang mana dari riwayat beliau, dari sejarah beliau kita bisa dijadikan teladan atau contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapannya adalah agar kita ini bisa lebih luas meneladani segi-segi kehidupan dari yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mungkin ya dari pengertian kenapa saya ingin mengambil tema ataupun menyampaikan tentang Siratun Nabi ini. Begitu mungkin, silakan ada yang lainnya. Dari pengertian tadi ya dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan Maulid Nabi itu hanya membahas tentang kelahirannya saja, tapi kalau misalkan Sirah itu atau Siratun Nabi itu riwayatnya Pak, riwayat atau setiap perjalanannya gitu. Mungkin selain dari pengertian ada sejarahnya Pak, sejarah ini ya, Siratun Nabi ini ya bisa diceritakan. Memang begini ya, tidak sedikit juga sih kadang-kadang kita perhatikan di dalam Maulid Nabi itu membahas segala aspek ya, kehidupan Rasulullah ya. Namun tadi kenapa ingin disampaikan materi Siratun Nabi itu agar kita lebih luas lagi memahaminya kan begitu. Nah kalau kita berbicara hanya masalah maulidnya saja, ya sebetulnya di zaman ataupun di dalam kehidupan Rasulullah SAW sendiri pun beliau tidak pernah memperingati maulidnya, ya, jadi dia memperingati hari kelahirannya. Nah, namun ini karena memang sesuai dengan perjalanan Islam, ya, di abad keberapa setelah Islam ini berjalan, ya, dan di situ didirikan ataupun dibuat satu peringatan tadi tentang kelahiran Rasulullah SAW, maka tidak menjadi tidak baik gitu ya. Artinya ya ada hal-hal yang baik kalau kita
mempelajari sejarahnya, karena otomatis kalau berbicara Maulid itu berbicara sejarah juga ya. Tapi harapannya bahwa di sini nih kita ini ingin belajar keseluruhannya dari riwayat Rasulullah SAW, kan begitu. Nah, jadi melihat sejarah dari Siratul Nabi itu memang di zaman Rasulullah SAW tidak diperingati, tapi ada di abad-abad kesini ya, di setelah Rasulullah SAW wafat. Itu mungkin sedikit ataupun sekilas tentang sejarahnya, karena kalau nanti kita sampaikan di sini semua tentang sejarah Siratul Nabi ataupun Maulid Nabi itu ya banyak versi gitu ya, karena tiap daerah tiap tempat itu juga beda-beda di dalam itu. Ya mungkin itu dari sejarah, bisa dikatakan sejarah singkat ya Pak, sejarah singkat tentang perjalanan Siratul Nabi ini. Nah mungkin yang selanjutnya ke acara inti Pak, atau pembahasan atau materi yang akan dibahas tentang Siratul Nabi ini, itu saja. Ya baik. Mungkin yang pertama harus kita pahami ya, karena kalau kita membahas tentang Siratul Nabi itu memang sangat luas ya. Jadi mulai dari kehidupan beliau, kelahiran beliau, terus masa kenabian beliau, itu banyak sekali kan segitu. Jadi tidak akan cukup waktu mungkinnya untuk membahasnya. Mungkin akan dibuat beberapa episode ya Pak. Ya mungkin harus begitu ya nanti ke depannya. Saya akan awali dari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 ya. Di sini penomboran ayatnya dengan Bismillah ya. Di Bismillah dijadikan ayat yang pertama ya. Nah di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim." Ya, innaka antal azizul hakim. Ini surah Al-Baqarah 130. Nah, di dalam ayat ini adalah merupakan salah satu doa ya, yang diawali dengan Rabbana ya. Doa dari siapa di sini? Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu dia adalah bisa dikatakan nabi dari segala kaum ya, karena Yahudi, Nasrani, ya, juga kita juga Islam ya, itu sangat ya istilahnya menghormati beliau, mengagungkan beliau gitu ya. Bahkan kita umat Islam sampai sekarang pun juga selalu memasukkan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu di dalam sholawat kan, di dalam syarat kita Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Nah akhirnya Nabi Ibrahim adalah Nabi bisa dikatakan Khalilul Anbiya, jadi nabi-nabi yang berpusat dari setiap agama-agama besar di dunia. Nah beliau berdoa di dalam ayat ini katakan bahwa Rabbana wa ba'ats fihim. Jadi wahai Tuhan kami, bangkitkan ya di antara mereka itu rasulan, seorang rasul. Nah, ya, kemudian dikatakan yatlu alaihim ayatik. Dan bahwa tugas seorang rasul itu yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayat engkau. Ayat sebab Allah Subhanahu wa taala kan di sini. Kemudian tugas yang berikutnya wa yu'allimuhumul kitab. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menghendaki bahwa rasul yang dibangkit itu yu'allimuhumul kitab, yaitu mengajarkan kitab pada mereka. Dan yang terakhir ya kitab dan hikmah. Wa yu'allimul kitab dan hikmah ya. Jadi seorang rasul tadi itu minta dibangkitkan, dia pertama yatlu alaihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah ya. Dan yang terakhir wa yuzakkihim ya, dan mensucikan mereka. Nah, jadi Nabi Ibrahim ingin ada seorang rasul yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas seperti tadi itu. Ya, mulai dari yaslu alaihim, kemudian ilmuul kitab sama wa yuzakkihim. Nah, ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus kalau kita lihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ya mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut di dalam kurun waktu lebih kurang, kalau dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu sekitar 2000 tahun dan kan begitu lama ya. Nah, di sini ya
eh, keinginan Nabi Ibrahim tentang seorang rasul yang dibangkitkan itu baru tergenapi. Memang kita tahu kan setelah Nabi Ibrahim itu banyak beberapa utusan Allah Subhanahu wa taala datang, ya, termasuk ya Nabi Ismail kan anaknya sendiri, kemudian juga Nabi Musa, ya, Nabi apa namanya Nabi Isa, ya dan lain sebagainya, ya, banyak. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim tadi ada syarat dari tiga itu. Nah, tergenapinya apa namanya keinginan Nabi Ibrahim itu ada di dalam diri yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, nah ini dari mana kita bisa mengetahuinya? Nah, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ketiga, sama tadi penomborannya dengan Bismillah, ya, dikatakan bahwa waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala bahasa yang membangkitkan fil ummi di kaum yang ummin rasul seorang rasul. Ya. Nah, tugasnya apa nih? Sama dengan yang diminta Nabi Ibrahim. Ya, yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Ya, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, kemudian juga wa yuzakihim, mensucikan juga mereka. Ya, dan tadi ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim 2000 tahun yang silam, ya, tergenapi di dalam diri atau wujud Rasulullah SAW. Nah, jadi sebetulnya apa namanya wujud Rasulullah SAW itu salah satu wujud yang merupakan kelahirannya itu karunia terbesar sebetulnya bagi kita umat manusia. Jadi kita sebagai pengikut beliau SAW patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dihadirkannya yang mulia Rasulullah SAW. Nah, sementara mungkin begitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa semuanya. Ya, Menarik ya? Ya, sangat menarik ya bahwa apa tadi yang dikatakan oleh apa yang diminta oleh bukan diminta ya, bisa dikatakan apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni sudah ada atau sudah tercantum di dalam diri Nabi Rasulullah SAW gitu ya Pak. Dan itu dengan kurun waktu yang cukup lama ya Pak, hampir 2000 tahun gitu. Iya, betul. Mungkin satu lagi ya perlu kita ketahui dari sejarah tersebut bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang mulia Rasulullah SAW, ya. Tadi saya sampaikan ini adalah suatu karunia terbesar ya, anugerah yang sangat luar biasa untuk kita semua. Ini juga dikuatkan di dalam salah satu hadis qudsi, ya, bahwa ini hadis firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kebangkitan Rasulullah SAW tersebut, ya. Beliau mengatakan bahwa ya laulaka ma khalaqtu aflaka. Jadi jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Jadi Rasulullah SAW lahir ke dunia ini, ya, ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bahkan langit dan bumi ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata karena Rasulullah SAW. Ya, semata-mata karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, jadi kita sebagai umat Islam sebetulnya tadi saya sampaikan patut bersyukur, ya. Mungkin kalau bukan karena kedatangan Rasulullah SAW, ini kita tidak akan pernah bisa mengadakan acara begini. Ya, betul ya. Karena ya langit dan bumi juga tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena beliau SAW kan. Nah, ini juga salah satu pantulan gitu ya, efek dari bagaimana Rasulullah SAW ya menjadi karunia untuk kita semuanya. Jadi di dalam salah satu ayat Al-Quran juga dijelaskan kepada kita, ya, bisa dilihat di dalam surah Ali Imran 165 bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, maksudnya kita semua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, yang mana tugasnya tadi seperti diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian juga wayuzakihim, membersihkan ataupun mensucikan jiwa mereka, dan juga mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ya, jadi
ini merupakan salah satu karunia terbesar bagi kita ya sebagai umat Islam. Nah, demikian mungkin sedikit tambahannya mengenai kedatangan Rasulullah SAW ya, dan memang kalau berawal dari sini ya kita akan menyadari sepenuhnya bagaimana sesungguhnya kehadiran Rasulullah SAW. Ya, tadi dapat disimpulkannya bahwa kita selaku umat Islam itu ini harus sangat bersyukur ya Pak, karena tanpa kehadiran Rasulullah SAW ini kita tidak dapat hidup di alam semesta yang sangat luas dan besar sekali, karena karena kita hidup di sini berkat adanya beliau gitu ya. Mungkin selanjutnya yang akan diinikan terkait Siratul Nabi ini atau Rasulullah SAW ini, selanjutnya ini Pak, dan selanjutnya ini akan membahas tentang apa Pak? Iya, yang jelas kita tadi bahwa kita akan membahas berbagai macam aspek dari segi kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Tapi intinya bahwa sirah atau perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad saja itu misalnya tidak hanya kita membaca ataupun mengetahui dari segi kelahiran saja, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana supaya kita ini bisa mengenal pribadi Rasulullah SAW. Ya, ini yang pertama, sehingga dengan mengetahui bagaimana akhlak ataupun tindak tanduk Rasulullah SAW, ya, kita akan berusaha meneladani ataupun mengaplikasikan ya di dalam kehidupan kita sehari bagaimana contoh ataupun akhlak mulia daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi tanggung jawab yang sangat besar untuk kita itu yaitu bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikan akhlakul karimah Rasulullah SAW di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari. Nah, ini sebetulnya yang paling penting ya. Tidak hanya sekedar cukup kita ini memperingati hari kelahirannya saja ataupun memahami sejarahnya saja. Yang paling penting tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagai orang Islam tiada lain adalah menerapkan akhlakul karimah ataupun suri teladan yang datang dari yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ayat ini juga ataupun hari ini juga sering didengar ayatnya ya, betul disampaikan kepada kita khususnya di dalam acara-acara Maulid Nabi ini dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suatu uswah hasanah. Artinya ada satu teladan, ada satu contoh yang baik. Nah, tentu ini adalah merupakan kewajiban kita ya. Kalau kita mengidolakan, kalau bahasa Sapanya mungkin apa ya, ngefans gitu ya. Kepada seseorang ya di dalam Islam tiada lain bahwa beliau itu adalah Rasulullah SAW ya, tentu kita akan mengikuti segala tindak tanduknya ya, kita akan mengikuti segala langkah-langkah yang beliau amalkan, beliau laksanakan, seperti ayat ataupun tadi perintah dalam Al-Quran bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh ataupun suri teladan ya, tadi uswatun hasanah tadi. Nah, jadi kita wajib ya mengikuti Rasulullah SAW ya, karena memang kita ini agar dapat mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW itu otomatis bahwa nanti Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mencintai kita. Dalam ayat Al-Imran yang dikatakan bahwa in kuntum tuhibbunallah. Katakan oleh kalian jika kalian ingin benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, ya maka dia yuhibbukumullah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kepada kalian. Ya. Jadi di sini syarat sebetulnya kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala maka tariknya ataupun jalannya ya itu tiada lain hanya mengikuti Rasulullah. Tadi kan Allah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Ya, jika kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maksudnya aku di sini adalah Rasulullah SAW. Ini syarat ya kita bagi orang Islam bahwa bagaimana supaya kita ini bisa larut di dalam mencintai Rasulullah SAW, yang mana dengan kelarutan inilah akan menarik kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul berarti cinta kepada Allah. Begitu kan lebih kurangnya mungkin tadi saya sampaikan ya, karena ini masih banyak materi-materinya ya, mungkin bisa dicukupkan sampai di sini ya. Nanti ke depan kita akan lihat bagaimana kisah ataupun perjalanan Rasulullah SAW yang lain yang bisa kita teladani ya. Yang jelas sekarang setelah mengetahui bagaimana kedatangan Rasulullah SAW kepada kita sehingga dinubuatkan oleh Nabi terdahulu itu Nabi Ibrahim, kemudian juga sudah dikabulkan untuk kita, dan syarat yang pertama bagi kita adalah ini karunia yang terbesar, tidak ada lain yaitu kita ini harus mencintainya beliau. Cinta di sini berarti ya mengikuti segala jejak langkah beliau ya, begitu. Mungkin begitu sementara. Insya Allah ya, ini apa, begitu mulianya, begitu ininya Rasulullah SAW yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan sekarang ya Pak, dicukupkan segini dulu, dan mungkin insya Allah kita akan lanjutin minggu depan dengan pembahasan yang lebih luas lagi, lebih luas, lebih rinci mungkin Pak, lebih ya pokoknya lebih luas, dan untuk apa ya, untuk mengetahui bagaimana perjalanan Siratul Nabi ini gitu. Baik ya. Jazakumullah Pak atas waktunya. Terima kasih untuk semuanya, dan pemirsa yang terhormat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini.